Dalam konteks komunikasi digital, masyarakat tidak lagi berperan sebagai penerima pesan yang pasif seperti pada era media konvensional. Kini audiens juga aktif memproduksi, mendistribusikan, sekaligus menginterpretasikan pesan. Teori ini menjelaskan bahwa karakteristik utama media digital terletak pada sifat modularitas, otomatisasi, serta variabilitas yang memungkinkannya untuk dipersonalisasi sebagai dengan kebutuhan pengguna. Teori konvergensi budaya. Menurut Henry Jenkins, tahun 2006 memperkenalkan konsep konvergensi budaya untuk menjelaskan bagaimana media lama dan media baru tidak lagi berjalan terpisah, melainkan saling berbaur dan membentuk pola komunikasi yang baru. Audiens tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga ikut memproduksi dan menyebarkan konten. Contohnya adalah Marvel Cinematic Universe atau yang disebut MCU yang berkembang lintas film, serial, komik, game, hingga media sosial dengan partisipasi aktif penggemar. Teori media baru. Lev Monovic 2021 menjelaskan bahwa media baru mengubah cara manusia memproduksi, menyebarkan, dan mengonsumsi informasi melalui 5 ciri utama. Yang pertama ada numerical representation, yang kedua itu ada modularity, yang ketiga ada automation, yang keempat ada variability, dan 5 ada transcoding. Contohnya terlihat pada TikTok yang memungkinkan pembuatan konten digital modular dan personalisasi lewat algoritma, sehingga komunikasi bergeser dari satu arah menjadi interaktif dan dinamis. Lalu Charles Berger menjelaskan bagaimana individu berusaha untuk mengurangi rasa canggung pada pertemuan awal dengan saling bertukar informasi. Pada pertemuan awal, orang-orang biasanya mencari informasi agar komunikasi menjadi lebih lancar. Misalnya, mahasiswa baru bertanya tentang nama, asal, jurusan, atau hobi untuk mengurangi kecanggungan di antara keduanya. Lalu seiring waktu, mereka saling bertukar media sosial atau nomor telepon dan beraktivitas bersama hingga hubungannya bisa menjadi lebih akrab. Semakin banyak informasi yang dipertukarkan, maka semakin kecil ketidakpastian baik secara tatap muka maupun digital. Selanjutnya di sini ada teori penetrasi sosial. Hubungan interpersonal berkembang secara bertahap, dari percakapan dangkal menuju keterbukaan yang lebih pribadi dan intim. Dalam konteks digital seperti aplikasi kencan, proses ini terlihat dari informasi dasar di profil hingga pertukaran cerita dan perasaan yang lebih mendalam. Dengan media digital berperan mempercepat atau memperlambat keterbukaan sesuai kenyamanan individu. Mantap teori. Keempat teori saling melengkapi dalam menjelaskan komunikasi digital. Teori konvergensi budaya dan media baru menyoroti perubahan besar di level makro. Sementara teori pengurangan ketidakpastian dan penetrasi sosial fokus pada interaksi interpersonal di level mikro. Dalam praktik media sosial, teori makro menjelaskan integrasi media dan distribusi konten, sedangkan teori mikro membantu memahami bagaimana orang saling mengenal, membangun kepercayaan, dan memperdalam relasi. Bersama-sama, teori-teori ini memberi gambaran komprehensif tentang dinamika komunikasi kontemporer. Kesimpulan pada materi kali ini, perkembangan teknologi komunikasi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, baik di tingkat masyarakat maupun individu. Pada level makro, media digital menciptakan komunikasi yang lebih dinamis, partisipatif, dan personal, dengan audiens yang aktif memproduksi serta menafsirkan pesan. Pada level mikro, interaksi digital tetap mengikuti pola dasar hubungan manusia, dari mengurangi ketidakpastian hingga keterbukaan diri. Secara keseluruhan, komunikasi digital merefleksikan perpaduan teknologi, budaya, dan psikologi yang membentuk cara baru manusia membangun relasi dan menciptakan makna di era modern.